Hey partner, how was your day? Semoga dan semoga hari kalian menyenangkan. How do we spell our name? Let's talk about it. Welcome back to Virgin Channel. Hai, bagi kalian yang sedang berpuasa, selamat berpuasa dan tetap semangat. Yes, jika kalian mengklik video ini dan ingin mencari tahu bagaimana cara kita men-spell our name, bagaimana cara kita mengeja nama kita dalam bahasa Inggris, it means you are ready to learn with me. Dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama bagaimana cara men-spelling our name. So, are you ready? Let's take a look. So, today we are going to learn about how to pronounce the alphabet correctly. Karena kita tahu alfabet itu sangat penting, terutama bagi kita yang ingin pergi ke luar negeri untuk reservasi, check-in hotel, atau lain-lain, bahkan ketemu boleh sekaligus, kita sangat diwajibkan untuk mengetahui atau mempelajari bagaimana cara mengucapkan alfabet dengan benar. Jadi misalkan ketika kita ingin menginap di hotel dan kita harus reservasi langsung dengan resepsionisnya, tidak jarang resepsionis selalu bilang, "Hello miss, sorry, can you spell your name please?" Seperti itu. Selain itu, tidak jarang bule selalu bingung atau orang asing selalu bingung ketika berkenalan atau mendengar nama kalian ketika berkenalan. Contohnya seperti video ini. Hi, what's your name? Hi, I'm Faizin. I'm sorry, how do you spell your name? It's Veycyn. Hard, I get it. So, dari video tersebut kita harus bisa memperjelas lagi bagaimana kita mengucapkan nama kita atau mengeja nama kita dengan benar, supaya tidak ada miskomunikasi di antara dua belah pihak, antara kalian dan orang asing. Satu hal lagi, mungkin karena kita sebagian besar adalah orang Indonesia, kita akan sedikit kebingungan ketika pronounce atau mengucapkan alfabet ya. Nah, kalau dulu kita pas zaman SD, ibu guru selalu bilang I, N ini, I, B, U, B, U, D, I, D. Coba satukan. Ini Ibu Budi. No, we're not talking about that. Dan jika kalian berpikir kalian tidak butuh lagi belajar bahasa Inggris karena kalian telah belajar bertahun-tahun dari SD, SMP, dan SMA, saya gak perlu belajar alfabet karena saya udah belajar bertahun-tahun bahasa Inggris. Well, kalian tidak perlu belajar alfabet, tapi jika kalian tidak bisa mengucapkan alfabet itu dengan benar, it's going to be useless. Walaupun kalian telah belajar bertahun-tahun, tapi kalian tidak bisa mengucapkannya, it's going to be useless, akan sia-sia dan tidak berguna. So, let's try to do it correctly. Nah, oke guys, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan how to pronounce the alphabet ya guys dalam bahasa Inggris. Jadi kita akan mulai dari huruf A. Nah, sebetulnya di sini aku akan ngajarin kalian dalam 3 tahap ya. Tahap pertama atau sekarang aku bakal ngajarin kalian cara baca alfabet dalam 1 napas yang lambat. Lalu nanti dalam 4 napas atau di level sedang, dan yang terakhir ada 1 napas cepat ya. Jadi sekarang kita akan belajar dulu untuk 1 napas yang lambat. Kita mulai aja langsung dari huruf A. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Kalau dalam bahasa Indonesia, O itu tanpa U. Nah, beda sama di alfabet bahasa Inggris. O di sini memakai U, jadi kita bacanya O. O ya. O, P, Q, R, S, T, U, V. Nah, kalau tadi F, huruf F itu F, huruf P itu P, huruf V itu sedikit tebal kayak V, V. Kalau F ada hembusan nafas keluar, F, F. Kalau P itu ringan, P. Kalau V itu berat ya, kayak V. V, lanjut ke W, W, X, Y, Z. Nah, untuk huruf Z sendiri kita di sini memakai aksen Amerika ya. Jadi tidak mempraktekkan dengan British accent. Jadi kita memakai aksen Amerika. Itu sebabnya huruf Z di sini kita baca Z.
Tapi adapun orang-orang British ya membacanya Z. Nah, jadi it's up to you, kalian mau pilih yang mana, mau Z, mau Z, it doesn't matter ya. Jadi boleh, mau Z, mau Z boleh ya. Well, satu kali lagi kita belajar cara membaca from A to Z ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, terkadang anak-anak juga suka belajar alfabet dengan lagu ya. Kalian juga bisa like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Seperti itu ya. Nah, jika tadi kita telah belajar bagaimana cara mengucapkan alfabet dari A sampai Z dengan pembacaan yang satu kali nafas lambat. Nah, sekarang kita akan coba nih bagaimana cara membaca alfabet dengan 4 nafas ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, pembacaan alfabet itu atau penguasaan mengeja alfabet dalam bahasa Inggris itu selain akan membantu kita memperjelas spelling our name atau mengeja nama kita, pembacaan alfabet ini juga bisa membantu melatih pronunciation atau pengucapan bahasa Inggris kita supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengucapkan alfabet atau cara mengeja alfabet untuk melatih pronunciation kita dalam 4 napas. So, I have little whiteboard here ya. Jadi ini akan membantu kita nanti dalam bagaimana sih cara membaca alfabet yang 4 napas. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan membagi alfabet dari huruf A sampai Z itu dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, kelompok pertama yaitu the alphabet from A to F ya, kelompok kedua from H to O, kelompok ketiga from P to U, dan kelompok yang terakhir from V to Z ya. Oke, langsung aja kita akan membacanya bareng-bareng. So, jadi ini satu nafas, satu nafas, satu nafas, satu nafas. Artinya kalian setelah membaca A sampai F nafas. Nah, bagian kedua nafas lagi. Jadi 4 nafas ya. Baiklah, kita akan langsung mencoba membaca kelompok pertama ya, from A to F. A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. A, B, C, D, F. Jadi seperti rantai gitu. A, B, C, D, F. Nah, kalian boleh napas dulu, baru maju ke kelompok kedua. Lanjut from H to O ya. H, I, J, K, L, M, N, O. H, I, J, K, L, M, N, O. Jadi from K to O itu agak dicepetin. Jadi H, I, J, K, L, M, N, O. H, I, J, K, L, M, N, O. Seperti itu. Next, we're gonna read from the alphabet P to U. P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, S, T, U. And next, the last one, we're gonna pronounce from the alphabet V to Z ya. V, W, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. V, W, X, Y, Z. Nah, seperti itu. Jadi kalian boleh belajar dari lambat dulu, yang satu kali napas tadi, yang satu kali napas lambat from A to Z, seperti A, B, jadi napas terus sampai Z. Tahap sedang atau level yang selanjutnya itu 4 napas yang barusan kita telah pelajari ya. From A to F, from H to O, from P to U, and V to Z. Nah, percaya tidak percaya, jika kalian telaten belajar terus di rumah, kalian bisa menggabungkan atau bisa langsung melafalkan alfabet ini from A to Z dalam satu nafas. Dalam satu nafas saja. Kalau tadi pertama satu nafas lambat, sekarang kita akan mengetahui nih gimana caranya satu napas cepat from A to Z. Jadi tidak ada napas jeda napas gitu. Jadi langsung from A to Z itu langsung satu napas. Nah, cara bacanya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Satu napas kan? Nah, sekali lagi ya. A,
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Seperti itu. Nah, trust me, if you learn a lot atau sesering mungkin ya mengenai pembacaan alfabet dan berproses dari lambat ke 4 nafas lalu ke 1 nafas, so it means this alphabet is going to improve, is going to help you to improve your pronunciation, tentunya dalam bahasa Inggris. Jadi pembacaan pronunciation atau pelafalan pronunciation akan lebih jelas. Lalu jadi native speaker juga tidak kebingungan ya ketika kita speaking atau kita berdialog, karena pembacaan atau pelafalan pronunciation kita sudah lebih bagus dan lebih jelas gitu. Nah, jadi silahkan kalian teman-teman boleh di rumah belajar ya from alphabet. Meskipun alfabet itu terdengar simple, tapi jika misalkan kita tidak terus belajar atau kita tidak memahami bagaimana cara membacanya dari dasar, it's going to be useless ya. Jadi akan sia-sia gitu. Nah, apakah videonya sudah beres? Tentu belum. Saya akan membagikan info tentang huruf vowel yang terkadang sering membuat bingung teman-teman, atau sebagian masyarakat pasti sering bingung cara membacanya karena masih suka terbalik-balik. Nah, hari ini aku bakal share 3 huruf vowel yang sering membingungkan teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, vowel itu adalah huruf vokal ya. Kita punya huruf vokal seperti A, I, U, E, O, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, saya punya 3 vowel yang akan sering membingungkan kalian. Nah, apa aja? Saya akan tulis dulu di sini ya. Alright, so I have 3 vowel here ya, yang sering membingungkan teman-teman. Jadi apa itu vowelnya? Huruf vowelnya adalah A, I, and E. Nah, jadi ini adalah huruf vowel, 3 vowel ya. Saya dekatkan sedikit ya, supaya lebih jelas. Oke, jadi ini adalah 3 vowel yang kadang-kadang sering membuat bingung teman-teman bacanya itu masih suka kebalik-balik. Nah, ini kita baca A ya, seperti yang udah kita pelajari tadi, A. Nah, terkadang kan seperti kayak E gitu. Nah, jangan kebalik sama vowel yang ini ya. Ini kita baca A ya, ingat A. Next one kita punya I. Nah, I juga jangan kebalik dengan huruf A seperti A gitu kan, padahal I. Ini A jangan kebalik sama E, ini I jangan kebalik sama A, dan the last one we have I ya. Nah, hampir mirip sama suara pelafalan I dalam bahasa Indonesia, padahal I itu dalam bahasa Inggris alfabetnya itu adalah yang dibaca itu kita huruf E. Jadi A, I, and E. Nah, so bagaimana sih Kak kalau misalkan masih suka kebalik-balik? Nah, kalian juga bisa belajar menulis random di rumah dan membacanya seperti random juga gitu. Contohnya seperti kalian mengelompokkan ini ke dalam beberapa bagian tapi masih vowel yang ini. So, kita tulis I, E, A. Tulis lagi E, I, A. Nah, seperti ini. Jadi kalian bisa nulis random ya, random seperti ini lalu membacanya. Jadi dari lambat ke cepat boleh, seperti kayak dibalik-balik A, I, E, A. E, I, A, seperti itu. Boleh juga dibalik A, I, E, A, E, I, E, I, A, seperti itu. Terus diulangi, lama-lama kalian juga akan terbiasa. Jadi tidak mikir-mikir lagi, mana nih I, mana nih I, mana nih A, seperti itu. Nah, kalau ini adalah huruf vowel yang sering membingungkan. Saya juga punya 2 konsonan yang sering membingungkan teman-teman juga. Nah, di sini huruf konsonannya adalah
G and J ya. Nah, ayo, siapa yang masih suka kebalik-balik antara bacanya G dan J? Nah, jadi huruf G dalam bahasa Inggris kita bacanya G. Hampir mirip kayak J dalam bahasa Indonesia ya, tapi itu berlaku untuk huruf G dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan G adalah G, J itu apa dong? Nah, J dalam bahasa Inggris kita baca J ya. Like J. Tuh. G, J. J, G. G, J. Nah, kalian juga bisa menulis random seperti yang tadi kita latihan vowel di awal ya. Untuk konsonan, nah kita akan membagi ke dalam kelompok juga seperti right. Seperti ini. Jadi kita bisa bacanya G J J, G J J, G G J J. Seperti itu. G J J, G J J, G G J J. Seperti itu. Kalian juga bisa balik nih. J J J, G J J G, J J G. Seperti itu. Nah, kalian silahkan latihan di rumah ya mengenai 3 huruf vowel tadi sama 2 huruf konsonan yang saya kasih. Nah, ini biar nanti gak bingung-bingung lagi nih, gak kebalik-balik ya. Alright, seperti itu. So, kita akan lanjut lagi ke video penutupan. So, itu tadi adalah cara simple ya. Cara simple belajar mengeja nama kita dalam alfabet, dan sekaligus cara simple untuk melatih pronunciation kita dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi kalian bisa berlatih dari 1 napas lambat maju ke napas sedang yang 4 napas tadi, lalu ke 1 napas cepat. Nah, trust me, jika kalian sering berlatih di rumah, pronunciation kalian akan berkembang lebih baik dan lebih jelas. Dan yang paling penting, kalian bisa mengeja nama kalian tanpa mikir-mikir lagi. So, aku tantang kalian semua untuk menulis nama kalian di bawah komentar dan langsung mempraktekannya gimana cara mengeja nama kalian dalam alfabet bahasa Inggris. Alright guys, thank you so much for watching. Can't wait to see you again in this video. If you like this video, please give me the big thumbs up and see you guys in the next video. Peace! Jangan lupa subscribe. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. So, sekarang aku tantang kalian untuk menulis nama kalian di bawah komentar dan langsung mempraktekannya di rumah bagaimana cara mengeja nama kalian. So, sekarang aku tantang kalian untuk menulis nama kalian di bawah kolom. So, aku tantang semua.